Republik Sudan atau dalam bahasa Inggris dikenal dengan Republic of the Sudan adalah negara yang terletak di timur laut benua Afrika. Sebelum referendum yang memisahkan Sudan menjadi dua bagian, Sudan merupakan negara ketiga terluas di Afrika serta terluas ke-16 di dunia. Sudan Selatan secara resmi bernama Republik Sudan Selatan adalah sebuah negara di Afrika Timur. Ibu kota dari kota terbesarnya adalah Juba, terletak di negara bagian Khatulistiwa Tengah sebelah selatan. Negara ini awalnya merupakan bagian dari Sudan Anglo-Mesir, Kondominium Britania, dan Mesir, dan kemudian menjadi bagian dari Republik Sudan ketika mencapai kemerdekaan pada 1956. Setelah Perang Saudara Sudan Pertama, wilayah otonomi Sudan bagian selatan dibentuk pada tahun 1972 dan berlangsung sampai dengan 1983. Kemudian terjadi Perang Saudara Sudan Kedua yang berakhir dengan Perjanjian Damai Komprehensif pada tahun 2005. Selanjutnya pada tahun itu, otonomi selatan dikembalikan ketika pemerintah otonomi Sudan bagian selatan dibentuk. Sudan Selatan menjadi sebuah negara merdeka pada 9 Juli 2011. Setelah referendum yang diselenggarakan pada Januari 2011, menghasilkan sekitar 99% pemilih memilih untuk memisahkan diri dari Republik Sudan. Pada 14 Juli 2011, Sudan Selatan menjadi negara anggota PBB. Negara ini juga merupakan anggota Uni Afrika. Sudan Selatan juga telah mendaftarkan diri untuk bergabung dengan Persemakmuran, Komunitas Afrika Timur, Dana Moneter Internasional, dan juga Bank Dunia. Darfur adalah sebuah provinsi yang luas di daerah barat Sudan yang murni berpenduduk Muslim, campuran Arab dan Afrika. Berawal dari konflik kecil antar etnis, konflik Darfur mengalami pergerakan yang ekspansif sejak adanya intervensi dari pihak asing. Hal ini semakin memuncak ketika Darfur menjadi bagian dari pemerintahan Sudan pada tahun 1965. Gerakan separatis Darfur menamai dirinya sebagai Darfur Liberation Front atau DLF sejak pembentukannya pada tahun 2003. Mereka menyerang pos-pos militer di Darfur Barat dan menghancurkan infrastruktur publik. Diketahui 2 minggu setelahnya, mereka berganti nama menjadi Sudan Liberation Movement atau SLM dan kembali menyerang Darfur. Kekuatan SLM bertambah dengan bergabungnya kelompok pemberontak baru, yaitu Justice and Equality Movement atau JEM, yang menyerang instalasi pemerintahan Sudan. Namun bukannya menanggapi penyerangan SLM dan JEM ini dengan negosiasi terhadap tuntutan mereka yang tidak pernah didengar, pemerintah Sudan malah membentuk kekuatan militer tandingan untuk menumpas gerakan SLM dan JEM yang dikenal dengan pasukan Janjaweed. Dalam kapasitasnya sebagai militer pemerintahan dengan tujuan mengamankan dan menjaga ruang pertahanan wilayah pemerintahan Darfur, Janjaweed bertindak di luar kontrol. Fasilitas yang disediakan oleh pemerintahan Sudan untuk pasukan Janjaweed dengan tujuan memerangi pemberontak, hal ini tidak lagi digunakan untuk tujuan utama. Akan tetapi pasukan Janjaweed mulai menyalahgunakan fasilitas yang disediakan oleh pemerintahan Sudan dengan cara menyerang penduduk sipil. Bahkan pasukan Janjaweed melakukan penggusuran terhadap warga sipil di pemukiman tempat para pemberontak. Fenomena lainnya adalah perempuan-perempuan yang menjalankan tugasnya di kamp-kamp pengungsian seringkali diculik dan diperkosa berulang kali oleh pasukan Janjaweed. Selain itu, kasus pemerkosaan terjadi ketika perempuan-perempuan ini melakukan tugasnya untuk mengumpulkan kayu bakar dan mengambil air. Pemerkosaan terjadi di antara hutan dan desa ketika mereka berjalan untuk melakukan tugasnya. Pemerkosaan ini dilakukan oleh pasukan Janjaweed terhadap perempuan-perempuan Darfur. Akibat dari pemerkosaan dan kekerasan seksual yang terjadi secara besar-besaran ini, yaitu kehamilan yang tidak diinginkan yang semakin meluas. Ironisnya, kebanyakan dari perempuan korban pemerkosaan tidak mengetahui ayah dari anak yang dikandungnya akibat dari perkosaan yang sering dialami. Hal ini menyebabkan berbagai dampak bagi para perempuan mulai dari fisik hingga psikologis. Para perempuan Darfur yang hamil akibat diperkosa oleh pasukan Janjaweed akan dijauhi dan dianggap tabu karena mengandung anak dari musuh. Tidak hanya itu, perempuan yang sudah menikah dan menjadi korban bahkan akan ditolak kembali oleh suami-suami mereka. Selain pemerkosaan, para perempuan ini juga menjadi korban dari praktek kekerasan yang biasa disebut female genital mutilation atau FGM. Pemerkosaan merupakan tindak kekerasan fisik yang dapat langsung menyebabkan kematian. Kekerasan terhadap genital perempuan
yang dilaksanakan di negara ini memberikan konsekuensi kesehatan yang lebih besar. Cedera yang mereka alami berupa cedera fisik yang parah karena tidak hanya pemaksaan seksual, mereka juga mengalami serangan oleh tongkat dan cambuk. Sekitar 4% dari korban pemerkosaan yang dilaporkan ke Medecins Sans Frontieres atau MSF mengalami patah tulang dan luka bakar setelah serangan. Penyebaran HIV atau AIDS melalui infeksi secara seksual menempatkan hidup para perempuan ini dalam bahaya, bahkan bagi kehidupan anak-anak mereka. Melihat situasi yang semakin memburuk dan terjadinya pelanggaran HAM di Darfur, maka pada tahun 2005 PBB mengirimkan berbagai pasukan keamanan ke Darfur. Berdasarkan resolusi PBB nomor 1325 tahun 2000 mengenai perempuan, keadilan, dan perdamaian, PBB mengutus UNIFEM untuk turun dan menangani masalah ini. UNIFEM adalah dana pembangunan untuk perempuan, Perserikatan Bangsa-Bangsa. UNIFEM menyediakan bantuan teknis dan keuangan bagi program dan strategi inovatif yang memperjuangkan hak asasi, partisipasi politik, dan ketahanan ekonomi perempuan. Dan bentuk-bentuk kekerasan seksual lainnya dalam Perang Saudara Sudan Selatan telah menjadi begitu meluas, hingga bahkan anak berumur 2 tahun pun menjadi korbannya. Begitu menurut perwakilan khusus PBB pada hari Senin 20 Oktober. Zainab Hawa Bangura berkata, para pengungsi di sana menghadapi kondisi hidup yang mengerikan, masalah keamanan dan kekerasan seksual yang meluas. Pertempuran meletus pada bulan Desember di Sudan Selatan yang mendeklarasikan kemerdekaan dari Sudan pada tahun 2011. Pembicaraan damai yang ditengahi oleh Blok Regional Afrika, IGAD, masih belum mengakhiri pertumpahan darah. Survivors and healthcare workers told me heartbreaking stories of rape. Mereka yang selamat dan pekerja kesehatan memberitahu saya kisah-kisah memilukan dari pemerkosaan, penculikan, perbudakan seksual, dan perkawinan paksa. Mereka yang berusaha melawan biasanya diperkosa dengan objek. Beberapa korban bahkan diperkosa hingga meninggal. Korbannya adalah wanita, pria, anak laki-laki maupun perempuan. Menurut statistik oleh Rumah Sakit Juba, 74% korban di bawah umur 18 tahun. Yang paling muda bahkan berumur 2 tahun. The youngest victim they had treated is 2 years old. Ia berkata kedua belah pihak dalam konflik tersebut telah melakukan kekerasan seksual, di mana perintah telah diberikan ke pasukan militer untuk memerkosa berdasarkan etnis. Perintah diberikan bagi orang-orang yang melakukan kejahatan untuk melakukannya. Dan inilah mengapa ketika kami berusaha mengakhirinya, kami bersikeras sebagai bagian dari isu kekuatan untuk memberi perintah untuk mengakhirinya dan memberitahu orang-orang bahwa mereka dapat dihukum jika berbuat kriminal. Mereka akan diselidiki dan jika terbukti bersalah akan dihukum. And if they're found guilty, they will be punished. Di akhir perjalanan Bangura ke Sudan Selatan, ia dan pemerintah menandatangani pernyataan yang menguraikan langkah-langkah yang harus diambil untuk mengakhiri pemerkosaan. Konflik di Sudan Selatan telah membunuh lebih dari 10.000 orang, menyebabkan lebih dari 1 juta orang untuk melarikan diri dan 11 juta orang mengalami kelaparan. Di akhir tahun, sepertiga penduduk akan mengalami ancaman kelaparan menurut PBB.